Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku, jamaah majelis taklim dakwah akustik di Sasono Joglumas, alhamdulillah malam hari ini atas karunia Allah Ta'ala kita masih diperkenankan untuk bisa bertemu kembali, untuk bersama-sama kita melanjutkan bersama-sama di belajar bersama kita di kesempatan bulan ini. Qadarullah, alhamdulillah bulan ini kita berada di tahun baru, yaitu Januari 2025, dan bertepatan dengan bulan Rajab, ya. Bulan Rajab 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat, masih dalam kondisi iman dan takwa melekat. Mudah-mudahan kita semuanya sampai dengan akhir hayat diberikan hati yang istiqomah sehingga bisa husnul khotimah semuanya. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku, dakwah akustik pada kesempatan edisi ini Januari 2025 kita akan mengambil tema muhasabah diri, meniti jalan menuju insan sejati. Muhasabah diri, meniti jalan untuk menuju insan sejati, menjadi insan sejati. Ini kita ambil karena para ulama kita biasanya dengan pergantian tahun itu menganjurkan kita untuk senantiasa bermuhasabah, muhasabah diri. Apa makna muhasabah diri itu? Muhasabah itu dari kata hasiba, itu ya. Ada yang mengatakan dari hasiba. Hasiba itu maknanya apa? Menghitung. Menghitung. Apanya yang dihitung? Nah ini. Muhasabah diri itu maknanya adalah menghitung diri kita. Kenapa kok diri kita harus dihitung? Ada apa ini? Lah muhasabah itu ada kaitannya dengan hisab. Hisab itu bisa bermakna waktu, gitu ya. Bermakna waktu ketika nanti kita dihisab oleh Allah Ta'ala. Ada makna hisab yang berkaitan dengan waktu yang berjalan, sebagaimana di dalam surat Yunus, gitu ya. Ayat yang kelima, di situ ada petunjuk Allah terkait dengan waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Lah di sini ada kata-kata hisab, ada hubungannya dengan muhasabah. Dan hisab di sini itu Allah memberi petunjuk tentang waktu, keberadaan waktu. Dan waktu itu oleh Allah ternyata dijadikan karena ada peredaran matahari, peredaran bumi mengitari matahari, peredaran bulan mengitari bumi, gitu ya. Maka dijadikan oleh Allah untuk lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kita mengetahui perhitungan tahun dan waktu. Nah, maka di sini Allah yang menjadikan waktu, baik kaitan waktu yang kita hitung sekarang ada waktu 1 detik,
ada 1 menit, ada 1 jam, ada 1 hari, ada 1 pekan, 1 bulan sampai 1 tahun. Itu semua karena ada peredaran tadi. Kenapa kok Allah memberikan petunjuk tentang waktu ini? Ternyata nanti Allah banyak sekali di dalam Al-Quran itu menjadikan sumpah itu terkait dengan waktu. Alatnya yang digunakan untuk menghadirkan waktu, mendatangkan waktu namanya matahari, namanya bulan. Itu ternyata sering disebut wasyamsi wal qamari, sampai Allah bersumpah gitu ya. Bahkan hasil waktunya juga dijadikan sumpah oleh Allah. Ada wal fajr, waktu fajar, wal duha, waktu duha, wan nahar, waktu siang, wal asr, waktu asar, wal lail, waktu malam. Alat yang digunakan Allah untuk menghasilkan waktu juga dijadikan sumpah, hasilnya juga dijadikan sumpah. Dan terakhir ternyata disimpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Asr itu. Wal asr. Nah, wal asr itu kemudian para mufasir ada yang memaknai demi waktu. Dan waktu itu wal asr innal insan lafi khusr. Sungguh manusia itu betul-betul di dalam kerugian. Ini kalau kita pelajari tafsir lebih dalam itu ya, nanti ada yang dilihat dari sisi bahasanya. Wah, ini ternyata Allah betul-betul menggunakan penguat ini. Taukid, inna, sesungguhnya, al insan, sesungguhnya manusia, innal insan lafi. Lafi itu betul-betul berada di dalam. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu pakai menyangatkan. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Jadi ternyata ujung-ujungnya waktu itu Allah mengingatkan tentang kerugian manusia, kecuali dia menggunakan waktu itu digunakan untuk apa? Dalam ayat itu pertama ada amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Paling penting manusia itu ketika diberi waktu oleh Allah ketika di dunia ini harus digunakan untuk amanu pertama. Amanu itu berarti dia harus menjadi orang yang beriman. Yang kedua wa amilus solihat, menjadi orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Yang ketiga wa tawasau bil haq, senantiasa berwasiat di dalam al-haq, di dalam kebenaran yang datangnya dulu dari Allah, disampaikan para nabi, para rasul, dilanjutkan para alim ulama kita. Dan malam hari ini insya Allah kita termasuk bagian dari tawasau bil haq, saling berwasiat tentang sesuatu yang hak. Tawasau bis sabr, bahkan oleh Allah juga dinyatakan yang keempat syaratnya tawasau bis sabr, saling berwasiat itu dengan kesabaran. Sabar itu berarti terus menerus, gitu ya. Sabar itu berarti kita tidak patah semangat. Terus pokoknya terus menerus diadakan. Contoh kegiatan seperti ini terus menerus, yang penting kita rutin, maka itulah tawasau bis sabr. Bisa juga nanti kita memberikan nasihat kepada anak kita. Ora gor pisan pindho, ngei nasihat ya terus menerus. Sampai kalau kita pelajari para nabi itu seperti Nabi Yakub, Nabi Ibrahim itu memberikan wasiat itu sampai meninggal. Rasulullah pun juga begitu. Seperti surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 133. Nabi Ibrahim itu juga memberi wasiat kepada anak cucunya. Nabi Yakub ketika mau meninggal itu juga memberi wasiat. Diberi contoh lagi Luqmanul Hakim dalam memberikan pelajaran pada anaknya itu enggak berhenti. Mulai dari anak-anak sampai kepada menjelang meninggal pun masih memberikan pelajaran. Termasuk peringatan-peringatan. Maka tawasau itu saling memberi wasiat.
Bisa dalam forum seperti ini kita saling memberi nasihat. Bisa di rumah kita memberi nasihat pada anak, pada siapapun gitu ya. Termasuk di luar kita memberikan nasihat kepada siapapun. Dan itu dilakukan dengan kesabaran. Sabar itu berarti kan ya menghadapi situasi yang kadang naik, kadang turun biasa. Maka 4 hal ini yang menjadikan manusia nanti tidak akan rugi ketika dia menggunakan waktunya untuk hal seperti itu. Nah, apa hubungannya waktu ini dengan hisab? Ada istilah hisab. Pertama, hisab ini hubungannya dengan waktu yang berjalan. Tadi sudah kita pahami, kalau kita tidak menggunakan waktu untuk 4 hal itu, oleh Allah nanti akan dinyatakan rugi. Rugi bisa rugi dunia, bisa rugi akhirat. Yang kedua, kalau kita nanti betul-betul tidak memperhatikan waktu, nanti kita akan kehabisan waktu. Dan akhirnya nanti kita dihisab oleh Allah, kita diingatkan dengan hisab. Hisab kapan ini? Ternyata nanti ada proses hisab ketika kita di akhirat. Kapan hisab itu? Ini kalau dalam proses perjalanan hidup manusia, kita saat ini itu hidup. Nanti kita akan mati. Terus nanti akan dibangkitkan. Baru di situ dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian nanti akan diberikan kitabnya masing-masing, rapotnya masing-masing. Itu nanti surat Az-Zumar mulai ayat 68 sampai yang terakhir. Lah ketika diberikan rapot itulah ketika dihisab itulah kita akan menerima rapot. Rapot yang sebenarnya sudah dihisab oleh Allah Ta'ala. Lah ketika manusia itu dihisab, maka Rasulullah mengingatkan jangan sampai kita nanti bangkrut ketika dihisab itu. Bangkrut itu gimana? Menurut Rasulullah ketika nanti dihisab, kebaikannya itu dihitung oleh Allah Ta'ala, keburukannya ternyata juga dihitung. Setelah ditotal, kebaikannya itu akhirnya habis untuk menutupi keburukannya. Menurut Rasulullah kezolimannya itu ternyata menghapus kebaikan-kebaikan. Dan itulah namanya bangkrut. Maka muhasabah itu juga ada kaitannya dengan mempersiapkan hisab. Nah ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan juga Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengingatkan, hadisnya cukup panjang, artinya begini, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat, kedua kaki seorang hamba itu enggak akan melangkah, artinya dia tidak akan pergi sampai dihisab oleh Allah Ta'ala. Apa saja yang dihisab? Bocorannya salah satunya sudah disampaikan Rasulullah. Nek coro ujian yang mau keluar, ini Rasulullah itu sudah membocorkan ujian nih. Apa itu yang akan dihisab? Pertama, itu terkait dengan umurnya. Untuk apa ia habiskan umur itu? Yang kedua, itu tentang jasadnya. Jasad itu berarti yang terlihat. Tangan kita, kaki kita, mulut, mata, telinga, ya, sampai pikiran kita, itu jasad. Itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisab. Ada lagi yang ketiga tentang ilmunya. Apa yang telah ia amalkan. Jadi ternyata ilmu itu nanti juga akan dihisab. Untuk apa ilmunya? Kira-kira ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat enggak? Apa tandanya ilmu yang bermanfaat itu? Suatu ketika Rasulullah mengingatkan sahabat, jangan sampai Al-Quran itu hanya di mulut. Kalau Al-Quran itu hanya di mulut, maka nanti manusia itu bisa keluar dari Islam secepat anak panah keluar dari busurnya.
Sahabat Ibnu Mas'ud kemudian memberikan penjelasan. Andaikan Al-Quran itu masuk ke dalam hati, merasuk melalui tenggorokan masuk dalam hati, maka ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ternyata ini ada kaitannya dengan ilmu yang bermanfaat. Al-Quran sebagai sumber ilmu itu tidak akan bisa bermanfaat ketika hanya di mulut. Di mulut itu mohon maaf, ini ada kaitan dengan mungkin ilmunya itu hanya belum sampai ke hati, hanya bisa membaca, hanya baru bisa nyun sewu, baru bisa menghafalkan, tapi ternyata belum dimasukkan ke dalam hati. Rasulullah mengingatkan hati-hati, kalau sudah seperti ini nanti dia tidak akan bisa mendapatkan kemanfaatan dari Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu, kalau Rasulullah itu disebut Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang berjalan itu maksudnya gimana? Rasulullah itu menjalankan aktivitas setiap hari itu ya berdasarkan Al-Quran itu. Sikapnya, perilakunya, gitu ya. Itu berdasarkan Al-Quran. Al-Quran dijalankan. Nah, supaya Al-Quran itu dijalankan, maka harus melalui tidak hanya di mulut, tidak hanya dibaca, tidak hanya dihafal, tapi dimasukkan ke dalam hati, kemudian dipraktekkan dalam amal perbuatannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut oleh Allah mencapai tingkatan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau sudah berada pada akhlak yang paling azim. Dan akhlak Rasulullah itu ketika sahabat tanya kepada Bunda Aisyah, akhlaknya Rasulullah itu apa? Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Maka penjelasan sahabat Ibnu Mas'ud tadi, bagaimana ilmu itu harus betul-betul meresap ke dalam hati dan akhirnya bisa kita praktekkan sejauh kemampuan. Dan inilah ilmu yang bermanfaat. Yang keempat yang akan ditanya itu terkait dengan hartanya. Dan harta ini berkaitan dari mana ia memperoleh, kemudian dalam hal apa ia belanjakan. Ternyata 4 hal ini nanti salah satu yang akan dihisab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam hadis lain, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, selain 4 hal ini, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsatikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nanti yang akan diperhatikan Allah gitu ya, selain 4 hal tadi adalah apa yang ada di dalam hatimu dan apa yang menjadi amal perbuatanmu. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kalau ini tadi riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. 4 hal, kalau tadi 2 hal. Tentunya dua-duanya itu saling terkait. Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Sesungguhnya nanti yang dilihat Allah itu bukan suarmu. Suar itu yang terlihat di dalam wujud fisik kita. Kadang-kadang kita di dunia itu disampiri oleh Allah dengan apa? Kadang disampiri dengan gelar, kadang disampiri dengan jabatan, kadang disampiri dengan kedudukan sosial. Nanti yang dilihat Allah itu bukan itunya. Dan juga wala amwalikum, bukan berapa banyak hartamu, bukan berapa sedikit hartamu, tapi yang dilihat Allah adalah apa yang ada di dalam hatimu dan amal perbuatanmu. Tentunya ini adalah hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Bukan berarti nanti kita tidak memperhatikan jasad kita. Artinya jasad itu ya mungkin kita tidak memperhatikan di dunia ini terus rangopo-ngopo, itu ya enggak begitu. Tetap kita berupaya karena oleh Allah wala tansa nasibaka minat dunia. Tetapi itu bukan fokus yang nanti akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Yang dilihat Allah adalah apa yang ada dalam hatimu dan amal perbuatanmu. Maka ini semua akan dihisap oleh Allah, kemudian kita diwanti-wanti jangan sampai kita bangkrut. Kenapa? Bisa jadi dalam hati kita itu ternyata setelah dilihat oleh Allah
ternyata masih ada sombongnya, masih ada dengkinya, masih ada hasadnya, masih ada fasiknya, masih ada zalimnya, masih ada syiriknya. Lah ini yang menjadikan kita bangkrut. Akhirnya kebaikan-kebaikan kita seberapapun bisa lenyap gara-gara hal seperti ini. Maka harus diperhatikan, walakin yang zuru ila qulubikum, gitu ya. Wa amalikum, dan juga amal perbuatannya. Ternyata amal perbuatan itu juga harus diperhatikan karena nanti akan dihisap amal kita. Dan sering kita sampaikan itu ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad, Rasulullah memberi nasihat nanti yang dihisap ada orang-orang yang beramal padahal amalnya itu kategori amalan utama. Dia di dunia ikut perang mati syahid. Yang kedua, dia senantiasa belajar mengajar Al-Quran. Yang ketiga, dia sering sedekah. 3 orang yang punya amalan-amalan utama itu ketika dicek sama Allah, betul-betul di dunia dia ikut perang dan mati. Orang mengenal mati syahid. Tapi ketika dihisap oleh Allah, dihisap itu dihitung, diteliti sama Allah, dicek. Fulan, ternyata kamu dusta. Kamu ikut perang ternyata bukan untukku. Ternyata itu hanya untukmu supaya kamu disebut orang yang pemberani. Ada lagi yang motifnya supaya kamu mendapatkan ghanimah, gitu ya, pampasan perang. Jadi ikut perang itu betake gor pengen itu pampasan perang. Yang belajar mengajar Al-Quran juga sama. Fulan, kamu ternyata belajar mengajar Al-Quran bukan untukku itu. Tapi untukmu sendiri supaya kamu disebut orang alim, orang pinter. Kalau bahasa kita sekarang mungkin disebut kiai, disebut ustadz, disebut orang yang pinter, gitu ya. Yang ketiga, fulan ternyata kamu sedekah itu bukan untukku, tapi untukmu sendiri supaya kamu disebut dermawan, orang yang lomo. Lah, ternyata amal pun juga harus ditimbang ketika di dunia, dihisap. Kenapa? Karena ternyata ketika niat amal itu sudah berubah, maka bisa jadi tadi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. 3 orang itu ternyata oleh Allah karena dianggap dusta, maka malaikat diperintahkan untuk memasukkan ke dalam neraka. Amalnya ada tapi nilainya jadi 0. Maka muhasabah itu menghitung-hitung karena kita dibatasi waktu dan nanti ada hisab, penting untuk bermuhasabah. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita di dalam surat 59 ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang iman, jagalah takwa pada Allah. Untuk menjaga ketakwaanmu itu harus wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukan untuk menghadapi hari esok. Lah inilah yang dijadikan dasar para ulama kita harus segera muhasabah diri sebelum datang hari esok. Hari esok itu kapan? Para ulama tafsir menjelaskan ada 2, bisa besok pagi, bisa besok di akhirat. Hubungannya besok pagi itu apa? Surat Luqman ayat 34, ternyata hubungannya dengan kematian. Jangan sampai keduluan besok, yo nek kamu besok masih hidup, maknanya seperti itu. Nek kamu sudah mati, maka ketika dihisap nanti kamu bisa rugi. Maka hari ini kamu harus memperhatikan dirimu. Apa yang kita perhatikan? Tadi Rasulullah mengingatkan, pertama hati kita. Yang kedua amal kita. Ini dalam hadis Muslim. Dalam hadis Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi, kita harus perhatikan diri kita. Apa ini? Umur kita. Ini ya. Harta kita, jasad kita. Ini ya, termasuk tadi ilmu kita. Kira-kira umur kita bermanfaat enggak? Gitu ya. Rasulullah mengingatkan man tola umruhu wa hasuna amlu, yang baik di antara kalian adalah yang panjang umurnya ya baik amal perbuatannya. Umur kita gunakan untuk apa? Jasad kita bagaimana? Fisik kita itu kita sudah kita gunakan untuk taat, untuk sujud pada Allah terus-menerus enggak?
Apakah jasad kita itu suka untuk menolong orang? Nah, jasad kita nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentang ilmu, kira-kira kita sudah berkaitan dengan ilmu, sudah mencari ilmu belum sebagai kewajiban kita. Alhamdulillah malam ini menjadi bukti. Ini di video ini ya, tidak hanya di video manusia, tapi ada video Allah ini sini. Direkam nanti untuk bukti di sana. Tentang ilmu, ya Allah saya ikut ya Allah mencari ilmu. Salah satunya di Sasono Joglumas. Ini jadi bukti nanti di sana. Terus ilmumu itu kira-kira sudah mbok amalkan belum? Sudah menjadi ilmu yang bermanfaat belum? Ternyata tidak hanya mencari ilmu, tapi ilmu itu betul-betul ya Allah sampun ya Allah. Saya setelah mencari ilmu saya tambah taat, saya tambah takut kepadamu ya Allah. Saya semakin memperbaiki diri. Insya Allah ketika akhlaknya nanti menjadi lebih baik, itulah ilmu yang bermanfaat. Dan termasuk harta. Itu ya, hartanya. Bagaimana kita mencari harta, bagaimana kita juga membelanjakan harta. Apakah harta itu kemudian kalau kita pas disok sama Allah, kita boros. Gitu ya. Wis sak karepku tong duit-duitku dhewe kok. Orang Jawa kan bilang begitu. Harta nggopo sak-sakku gitu. Ternyata juga nanti akan dihisab oleh Allah. Ketika harta itu diuji oleh Allah, sedang dipepet, kira-kira bagaimana sikap kita? Gitu ya. Apakah kita betul-betul bersabar atau kita malah justru banyak mengeluh. Nah ini yang jadi perhitungan nanti salah satunya. Maka saudara-saudara sekalian, inilah kenapa kita butuh muhasabah, yaitu menghitung-hitung. Apa yang dihitung diri kita? Hati kita, amal perbuatan kita dan yang lain tadi. Sebelum nanti datang hisab. Hisab apa? Terkait dengan waktu kita. Waktu kita berjalan terus. Termasuk hisab nanti di akhirat. Untuk itu mari kita akan memaknai waktu yang alhamdulillah masih diberikan Allah ini. Waktu hidup kita, waktu sempat kita. Ini kita jadikan bermanfaat. Gitu ya. Kita nyanyikan sebuah lagu baru kita berjudul Waktu. Baik, kita nyanyikan lagu Waktu ya. 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 Udah. Oh. Bluetooth. Sudah. Kang adem dong. Biasa. Enggak kayak itu dulu. Sing biasa dulu. Kita mau sing dulu itu sing kang adem. Oh ya itu. Oke, waktu ini alhamdulillah sudah tayang di YouTube Music gitu ya. YouTube videonya untuk Kang Adem baru proses yang sudah di Roda Kehidupan. Roda Kehidupan nanti insya Allah akan kita nyanyikan setelah ini. Waktu ya. Waktu melaju cepat berlalu,
Tersadar diri tergilas waktu, terbuai diri selalu mengejarmu, terlena asa untuk memilikimu. Gunakan dunia untuk raih akhiratmu, manfaatkan hidup sebelum matimu. Waspada selalu hal melenakanmu, merugilah diri, lewatkan waktu. Waktu melaju cepat berlalu, tersadar diri tergilas waktu, terbuai diri selalu mengejarmu, terlena asa untuk memilikimu. Gunakan dunia untuk raih akhiratmu, manfaatkan hidup sebelum matimu. Waspadalah selalu hal melenakanmu, merugilah diri, lewatkan waktu. Gunakan dunia untuk raih akhiratmu. Oke, itu sebuah lagu yang insyaallah ini sudah lolos review dan segera kita upload. Dan alhamdulillah sudah tayang di YouTube Music gitu ya. Waktu gitu Kang Adem. Di TikTok sudah ada juga. IG, TikTok dan sebagainya insyaallah Waktu Kang Adem itu sudah muncul ya. Baik, apa filosofi lagu Waktu ini gitu ya. Tadi kita di lirik awal, waktu melaju cepat berlalu. Ternyata waktu itu melaju dan sangat cepat berlalu. Kita bisa merasakan sendiri. Wih, ngerti-ngerti umurku seket. Ngerti-ngerti umurku 51, 52. Ngerti-ngerti aku wis mantu. Kita lagi ndek wingi ngedusi bocah iki, saiki wis tak mantokke ya Allah. Ngerti-ngerti, ujuk-ujuk. Ngerti-ngerti, aku wis ndek putu ternyata. Ya Allah. Waktu itu begitu cepat melaju. Dan kita tidak terasa. Kadang-kadang kita masih ingat. Kadang kita masih ditimang ibu.
digendong, itu masih ingat. Dibelikan sepatu bapak, umur 3 tahun masih ingat. Jadi ya, umur 5 tahun digoncengke kemana-mana, masih ingat. Padahal sekarang usia kita mungkin sudah 50, mungkin sudah 55. Dan itu seolah-olah hanya baru kemarin. Maka waktu itu melaju dan cepat berlalu. Maka kadang-kadang kita baru sadar. Tersadar diri tergilas waktu, gitu ya. Jadi tersadar diri kita ternyata sudah tergilas waktu. Kenapa kita tergilas waktu? Ternyata diri kita terbuai diri selalu mengejarmu, terlena asa untuk memilikimu. Ternyata kita baru sadar kita itu terlena untuk mengejar sesuatu yang sifatnya itu semu. Waktu kita terlalu banyak habis untuk mengejar hal-hal yang sifatnya semu. Apa itu? Yang semu itu ya hal-hal yang sifatnya duniawi. Terlalu fokus banyak sekali waktu kita habis untuk hal-hal yang sifatnya dunia. Ngapunten. Kadang-kadang kita itu terlalu banyak memperhatikan nek urung duit golek duit sing akeh. Nek wis duit piye supayane dandani awak, dandani omah, dandani apa meneh. Kita akan tergilas dengan waktu, habis kita untuk hal-hal yang sifatnya semu. Dan kadang-kadang terlena asa kita untuk memiliki sesuatu yang kadang-kadang itu hanya titipan. Orang itu terlena harapannya, saya harus jadi pemimpin, saya harus jadi pejabat, saya harus jadi begini, saya harus jadi begini. Waktu itu habis energinya untuk mengejar hal-hal seperti itu. Maka dalam ref kita gunakan ini ya. Jadi gunakan dunia untuk raih akhiratmu. Manfaatkan hidup sebelum matimu. Waspadalah selalu hal melenakanmu. Merugilah diri, lewatkan waktu. Jadi gunakan dunia untuk meraih akhiratmu. Jadi jangan hanya tertipu hal-hal yang sifatnya semu tadi. Apa yang sifatnya semu ketika sudah diberikan Allah, gunakan untuk akhirat. Jangan hanya terfokus hanya untuk kepentingan dunia. Boleh dunia itu kita nikmati. Karena perintah Allah, wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Di dunia ya dinikmati apa yang sudah diberikan Allah. Tapi jangan melupakan kamu untuk kehidupan akhirat. Artinya apa yang sudah diberikan Allah berupa dunia. Ukuran dunia itu apa toh? Surat Ali Imran ayat 14 itu ya kadang pasangan, anak, harta yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang bagus, pekarangan yang banyak, emas, perak dan sebagainya. Bagaimana supaya ini bisa bermanfaat? Nanti ketika di hadapan Allah kita akan ditanya tadi, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika diberi amanat pasangan, bagaimana pasangan ini sama-sama membina untuk kehidupan akhirat. Punya anak, bagaimana kita mendidik supaya anak ini bermanfaat nanti juga di akhirat. Punya harta yang banyak, bagaimana bisa kita manfaatkan untuk kepentingan akhirat. Maka insya Allah kalau kita sudah seperti ini, maka berarti kita sudah memanfaatkan waktu ketika di dunia ini. Untuk sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Maka gunakan kesempatan hidupmu sebelum matimu. Dan tadi waspadalah selalu.
hal yang melenakanmu, maka merugilah diri ketika dia sudah melewatkan waktu. Jadi kadang-kadang kita sudah mau fokus akhirat, muncul hal-hal yang melenakan. Siapa itu? Bisa hawa nafsu, bisa setan, gitu ya. Yang akhirnya bisi ngopo duit-duit tak tinggu ngamal, ya. Mbok yo wis tinggu ngemil. Ngamal kali ngemil itu bedanya apa? Yo ngemil terus gitu ya. Yo ngemil boleh, tapi ngamalnya jangan lupa, gitu ya. Yo ngamal, yo ngemil boleh, tapi ngamal jangan lupa. Ngemol boleh, tapi jangan lupa ngamal. Kadang-kadang gue ngemil, gue ngemol, terus gue apa mulai ini? Ngemil, ngemol. Kita itu kan nyun sewu, itu hal yang melenakan. Kenapa? Karena dorongan hawa nafsu. Apalagi nek setan sing nyetani. Sing nyetani sapa? Ya kadang-kadang kancane, ya kadang-kadang bojone, ya kadang. Lah ini kadang-kadang saling nyetani. Maka hal seperti ini harus saling mengingatkan, ya. Boleh sekali lagi menikmati dunia itu boleh. Ngemol ya boleh, ngemil ya boleh, tapi jangan lupa ngamal. Sebab nanti betul-betul manusia itu akan rugi, gitu ya, merugilah diri ketika sudah terlewat waktu. Waktu ini wis entek, nanti gelo. Maka di akhir dari lagu ini, waktu ini kita diingatkan, sesal di hati ya. Sesal di hati, abaikan waktu, tak bisa kembali ke masa lalu. Itu sesal di hati, nanti orang akan betul-betul menyesal. Tidak hanya menyesal di dunia, menyesal di akhirat paling menyesal itu. Dan menyesal di akhirat itu gak bisa kembali lagi ke dunia. Maka ketika nanti menyesal di akhirat, ada orang yang betul-betul pengen, ya Allah, mbok ditunda kematian saya sebentar saja. Sungguh aku nanti akan menjadi orang yang soleh, aku akan menjadi orang yang suka sedekah. Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Akhartani ila ajalin qarib. Dia menyatakan, ya Allah, mbok ditunda ajalku sebentar saja. Aku akan menjadi orang yang soleh. Aku akan menjadi orang yang suka sedekah. Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ada juga orang yang gelo ketika di akhirat dalam surat 67 misalkan. Ayat yang ke-8, 9 dan 10 surat Al-Mulk. Geloni kenapa? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Ya Allah, seandainya aku dulu mau mendengarkan, aku mau memikirkan, ma kunna fi ashabis sa'id. Aku tidak mungkin akan termasuk kelompok orang-orang yang masuk neraka itu. Mendengarkan apa? Memikirkan apa? Peringatan-peringatan Allah. Kenapa? Karena nanti ketika orang digiring masuk ke dalam neraka, ternyata penjaganya itu ngomong, alam ya'tikum nadhir, apa belum datang atau memberi peringatan padamu? Jawabannya sudah, tapi ternyata aku tidak mau mendengarkan, aku tidak mau memikirkan. Ada lagi nanti orang yang gelo nyalahke kancane, kancane disalahke. Nanti surat Ibrahim ayat 20, 21 dan 22. Yo kancane yo moh ning disalahke. Matur, ya Allah niku sing marai kula mlebu neraka. Terus kancane wis rasa kaken ngomong awake dhewe padha-padha ning neraka. Rasa rame. Nek cara Jawa rasa padu. Nikmati saja. Apakah kita itu minta mengeluh, nangis, wis ra iso balik ternyata. Kancane ngomong gitu itu, wis padha-padha awake dhewe ning neraka, rasa salah-salahan. Gitu ya. Ada lagi yang menyalahkan setan. Ayat berikutnya itu setan ini disalahke. Goro-goro setan niku ya Allah kula dhisik niku marai dadi tersesat ngeten niki mboten salat mboten napa. Setan ya moh disalahke. Ya Allah kula tugase kan memang bisiki. Pun kula bisiki salahe melu. Bareng pun melu-melu nggih. Kula tinggal wong tugas kula memang bisiki. Maka jangan kamu menyalahkan aku, fala talumuni, falumu anfusakum. Salahkan dirimu sendiri. Gitu ya.
Nah, ini gelone orang ketika di sana itu seperti itu, rugi. Maka kalau kita tidak memanfaatkan waktu tadi, hidup kita sebelum mati kita, maka sangat rugi nanti ketika nanti di akhirat. Maka pesan waktu ini sangat mendalam ya, di dalam kehidupan kita. Dan benar-benar waktu, dan alhamdulillah ini kita luncurkan di awal-awal tahun gitu ya. Itu untuk mengingatkan kita supaya kita muhasabah, kita menghitung-hitung diri kita. Jangan sampai kita kehabisan waktu yang akhirnya nanti sudah hisab kita rugi. Itulah kenapa kok kita harus bermuhasabah. Kalau nanti sudah bermuhasabah, maka insya Allah kita akan memahami roda kehidupan. Maka lagu yang kedua ini adalah roda kehidupan. Gitu ya. Siap. Udah kan? Oh, ini hidup. Udah. Juga. Oke, roda kehidupan. Jadi kalau waktu itu sudah bisa kita pahami dan kita manfaatkan, insya Allah kita akan memahami roda kehidupan. Jutaan ujian kan kau temui, ribuan masalah kan menghampiri, kan mewarnai hidup setiap hari, menjadi kenangan sangat berarti. Tenangkan fikirmu, jernihkan hatimu, heningkan jiwamu, pasrahkan dirimu. Semua akan berlalu, ditelan oleh waktu, susah dan senang di garis takdirmu. Jangan hentikan langkah kakimu, terus melaju sejauh dayamu. Panjatkan doa pada Tuhanmu, kan kau temukan hikmah hidupmu. Roda kehidupan
selalu berputar, semua berjalan atas kehendaknya. Tak ada yang mampu menghentikannya hingga akhir kehidupan. Hingga akhir kehidupan. Oke, itulah roda kehidupan. Jadi waktu berjalan melaju begitu cepat, gitu ya. Kita memang menghadapi berbagai macam ujian hidup. Kadang-kadang ujian itu sampai kita seolah-olah memang ya Allah kok bar niki terus niki, bar niki terus niku, bar niku terus niki meleh. Kapan rampungnya ya Allah? Ternyata roda kehidupan itu senantiasa berputar. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Dan Allah ketika memberikan ujian-ujian hidup, kadang-kadang tidak nyenengke, itu pasti ketika orang mukmin, orang mutakin, dia ada hikmah di dalamnya. Hikmahnya apa? Oh bisa jadi Allah ingin menaikkan derajat. Oh bisa jadi Allah ingin menghapus dosa-dosa. Oh bisa jadi ini Allah akan memuliakan nanti setelah mendapatkan ujian ini. Jadi ternyata ada hikmahnya. Itu roda kehidupan. Jadi kadang-kadang susah dan senang itu senantiasa berganti. Enggak mungkin kita akan susah terus, enggak mungkin kita akan senang terus. Mesti ada. Kadang di bawah, kadang di atas. Dan ternyata tadi di lirik yang kita kenalkan di sini, tenangkan fikirmu, jernihkan hatimu, heningkan jiwamu, pasrahkan dirimu. Nanti insya Allah ketika kita sudah berupaya untuk senantiasa menenangkan fikir kita. Nek pas bebannya berat sekali, tenangkan fikirmu, jernihkan hatimu. Nek orang Jawa bilang kita harus senantiasa ngeningake pikir, gitu ya. Ngolah fikir, ngeningake rasa atau ngolah rasa, ngeningake fikir, menggalih sangkang paraning dumadi. Itu orang Jawa. Tapi sebenarnya ini juga ada kaitan dengan ajaran Islam. Supaya apa? Kita senantiasa menyerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Namanya tawakal. Yang penting kita sudah berupaya sejauh mungkin. Upayanya sudah dilakukan, terus pasrah kepada Allah. Maka kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Allah setelah kita menjernihkan hati kita, mengheningkan fikir kita, jiwa kita juga kita tenangkan. Maka di situ tempat untuk mengheningkan fikir kita, menenangkan jiwa kita, menyerahkan kita kepada Allah adalah tempat sujud kita. Bisa ke masjid, bisa ketika di rumah kita sujud, gitu ya. Dan kita serahkan pada Allah. Sambat, nek arep sambat yang terbaik sambat kepada Allah. Nek sambat karo menungso kadang-kadang malah jadi molo. Malah jadi molo itu ya nek sambat karo menungso. Maka insya Allah itu ya, kalau kita sambatnya kepada Allah, kita akan menemukan hikmah semuanya itu. Dan roda kehidupan itu pasti berputar, enggak ada yang bisa menghindarinya. Maka tadi kita diingatkan di akhir liriknya, tidak ada yang mampu menghentikannya roda kehidupan itu hingga akhir kehidupan. Maka setelah kita memahami itu ya,
Tadi di awal pentingnya waktu, terus kita memahami roda kehidupan ini, insya Allah hidup kita itu akan senantiasa menyala, Pak. Maka urip iku urup, gitu ya. Urip iku urup itu akan menjadi hiasan kita setiap hari. Hidup kita itu akan senantiasa bersemangat. Kenapa? Karena kita punya Allah. Gitu ya. Hidup kita semangat, kenapa? Karena kita punya harapan, ternyata hidup kita tidak hanya di dunia. Nanti ada harapan ketika di akhirat, hidup selamanya. Dan insya Allah ketika kita hanya menyandarkan pada Allah, nanti surganya akan terbuka untuk kita. Maka kita nyanyikan urip iku urup. Ya. Oke. Urip menungso ora angger urip, wis dadi bestine abdine Gusti. Sapa wae ora gelem ngabdi, bakal rugi cilaka dunya akhirate. Sing gelem ngabdi manfaat uripe, dados kesaenan sedanten amale. Disayang kadang sanak sedulure, pikantuk kamulyan wonten ngarsaning Gusti. Menungso urip iku urung, aja kena godha kepyaring donya. Elinga urip kuwi mung sedhela, dadi menungso sing utama. Migunani ing endi wae, sedanten dilampahi kanthi manah suci. Sedanten dilampahi mung nyuwun ridhone Gusti, mung nyuwun ridhone Ilahi, mung nyuwun ridhone Ilahi. Oke, urip iku urup. Jadi kita diingatkan hidup itu harus berkembang terus. Hidup itu terus maju seperti roda tadi berputar terus. Dan itu harus senantiasa semangat. Kalau roda kehidupan itu ada senternya, ada lampunya, maka insya Allah roda kehidupan itu akan lancar. Dan urip iku urup itu tadi membekali kita. Bagaimana supaya kita waspada. Elingo urip umung sedelo gitu ya. Dadio menungso sing utama, mengingatkan waktu lagi. Urip umung sedelo. Maka jadilah manusia yang utama.
Manusia yang utama itu yang bagaimana? Menurut Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ada lagi yang sebaik-baik dari kalian, ada yang mau belajar mengajar Al-Qur'an. Ada lagi yang sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak mempersiapkan kematiannya dan mengingat kematian, memikirkan kematian. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Sebaik-baik kalian adalah dengan paling baik dengan tetangganya, dengan temannya. Masya Allah, ini ternyata akhlakul karimah itu urip iku urip nanti akan membawa kebaikan pada semuanya. Tidak hanya pada dirinya sendiri, ternyata juga keluarganya, masyarakat lingkungannya, bahkan khairun nas anfa'uhum lin nas. Manusia itu betul-betul dia paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan inilah urip iku urip manusia utama, akhlakul karimah. Kalau Rasulullah mencontohkan akhlak yang azim, maka waktu kita gunakan sebaik-baiknya supaya kita menjadi ilmu yang memiliki kemanfaatan. Itulah urip iku urip. Saudara-saudara sekalian, itu materi muhasabah. Sebelum nanti kita tutup dengan lagu yang kehidupan yang terakhir hingga akhir masa kan, akhir kehidupan. Ini tak kirim. Sebelum kita tutup dengan lagu itu, saya persilahkan, ini masih ada waktu sekitar 10 menit untuk bisa pertanyaan, itu ya, monggo. Nggih, silakan, Pak.
Saged difahami nggih Bapak Ibu untuk muhasabah. Baik, untuk mengakhiri materi kita muhasabah diri menuju atau meniti jalan menuju insan sejati ini, maka kita ingatkan sebuah lagu 1 tahun yang lalu, ini karena kita baru bergerak 1 tahun yang lalu, lagu ini kita masukkan dalam album pertama, album kehidupan, gitu ya. Akhir segalanya, berjudul Akhir Segalanya. Ya. Ada satu masa harus disadari, kematian semua makhluknya, kehancuran segala ciptaannya, yang tersisa hanya wajahnya. Langit bergemuruh, bumi berguncang-guncang, matahari tak bersinar. Datang tiba-tiba, tak ada yang mengira, tak bisa lari darinya. Manusia, bekali hidupmu, sambut bahagia di akhiratmu. Tak ada bekal yang lebih berarti selain hanya takwa kepadanya. Ingat hari itu, ada wajah yang bercahaya, ada wajah gelap gulita, ada jiwa bergembira, ada jiwa meronta, tapi tergantung amalnya. Manusia, bekali hidupmu, sambut bahagia di akhiratmu. Tak ada
bekal yang lebih berarti selain hanya takwa kepadanya. Itulah takdir yang ditetapkannya, tak ada yang lepas dari kuasanya. Oke, menutup materi kita muhasabah diri, karena muhasabah diri ini diingatkan dengan waktu dan apa yang nanti akan dihisab. Maka kita diingatkan Allah akan ada akhir segalanya. Manusia mungkin menyebut itu kiamat. Para ulama menjelaskan kiamat itu ada dua. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil itu adalah kiamat kita, yaitu kematian kita. Kiamat besar itu adalah kehancuran total. Semua manusia akan meninggal. Ketika Rasulullah ditanya tentang kapan itu kiamat kehancuran total ya Rasulullah supaya jawab bisa jadi sudah dekat. Tidak ada yang tahu waktunya. Dan Allah juga menyatakan ma kunta tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak ada yang tahu di bumi mana dia mati, kapan dia mati. Berarti kiamat baik besar maupun kecil tidak ada yang tahu, tapi itu akan terjadi karena itu takdir yang tidak bisa dihindari. Maka sebelum waktu itu terjadi, marilah tadi di lirik kita, manusia bekali hidupmu, gitu ya. Sambut bahagia di akhiratmu, tak ada bekal yang lebih berarti selain hanya takwa kepadanya. Jadi tidak ada bekal yang berarti kecuali bekal ketakwaan. Saudara-saudara sekalian, inilah nanti bisa dinikmati lagu-lagu itu tadi di channel Kang Adem di YouTube Music, TikTok, ketik Kang Adem gitu ya. Ada akhir segalanya, ada waktu, ada roda kehidupan, ada urip iku urup. Nanti untuk rengeng-rengeng di rumah gitu ya. Nek pas kelingan ngajine kayak apa wae ta? Oh, kelingan urip iku urup. Gitu ya. Ngajine apa wae ta? Oh, akhir segalanya. Oh, ada waktu, ada roda kehidupan. Nah, ketika kita ingat, oh materi ini tentang itu. Nanti nek lali kita ngajini di sini diingatkan lagi melalui lagu-lagu itu. Silahkan nanti bisa disetel di rumah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan, ya, alhamdulillah. Ternyata kurang 9 itu sudah 1000 subscribe-nya. Maka partisipasi panjenengan mudah-mudahan nanti kalau malam ini nanti pulang di subscribe. Buka channelnya Kang Adem, mudah-mudahan bisa mencapai 1000 gitu ya. Ini untuk dakwah ke depan gitu ya. Mudah-mudahan namanya dakwah akustik gitu ya. Lagu-lagu ini mudah-mudahan bermanfaat. Tidak hanya untuk manfaat dunia, nanti manfaat di akhirat. Panjenengan klik subscribe, klik like, share, itu insya Allah juga amal jariah. Di share ke teman-teman, ada lagunya Kang Adem ini yang isinya urip iku urup, nasihatnya baik. Panjenengan berarti dakwah. Oh, kenapa? Karena menyebarkan. Aku ra iso ngomong urip iku urip kaya apa? Rungokno dhewe. Nah, itu kan berarti kan dakwah secara tidak langsung. Amal jariah. Panjenengan nanti kalau sudah itu diikuti banyak orang, iya, iki nasihatnya Mbak Yu kae. Wah, nanti akhirnya nasihatnya Mbak Yuku nanti ditularke meneh. Nanti sampai akhirat itu ternyata pahalanya ngalir terus ini. Masya Allah, itu namanya amal jariah. Ora iso sedekah duit, sedekah ilmu. Nek ilmu ora duwe, senyum aja juga sedekah. Nggih. Luwih gampang tadi wis setelan channel kuwi. Insya Allah nanti ada nasihat-nasihat di situ. Dan apa yang kita pelajari malam ini
muhasabah diri ini insya Allah juga akan kita upload di channel Kang Adem gitu ya. Pengajiannya ada, lagunya juga ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi dari saya Kang Adem dan juga Kang Ayem, mungkin ada hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian materi pada malam hari ini. Kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kekeliruan, para alim ulama nanti yang bisa memberikan koreksi, kami akan sangat berterima kasih sekali. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.